Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga pada malam hari ini dari bulan suci Ramadan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kita masih diberikannya kesehatan, dan kita masih diberikannya keimanan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Isya, tarawih dan witir secara berjamaah. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki hari yang ke 14 Ramadan malam hari ini, sudah banyak para imam, para pendai, para ustaz-ustaz yang telah menyampaikan banyak ceramah tentang bulan suci Ramadan, tentang amalan apa saja yang dapat kita tingkatkan selama bulan Ramadan ini, tentang hal apa saja yang kita perlukan, tentang bekal ilmu apa saja yang kita butuhkan agar kita setelah selesai dari bulan suci Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Namun mungkin ada satu hal amal ibadah yang tidak pula penting selain ibadah lahiriah, yaitu ibadah batin atau ibadah yang secara kalbu tersirat dalam hati kita, yang tidak dilihat oleh orang lain tapi namun kita sendiri yang merasakannya. Saya ingin mengambil sebuah cerita yang diambil dari kitab tafsir Asy-Sya'rawi yang berjudul Khawatir Sya'rawi. Imam Asy-Sya'rawi ini salah satu orang ulama sangat tersohor di Mesir, dan beliau menulis kitab tafsir yaitu berjudul Khawatir Sya'rawi. Dalam kitab tafsir tersebut, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyebutkan tentang cerita salah satu seorang ulama besar yang bernama Imam Al-Asma'i. Imam Al-Asma'i ini pada suatu hari beliau melakukan ibadah umroh atau haji. Beliau melakukan tawaf di Ka'bah, beliau bertasbih, beliau bertahmid, beliau bertakbir ketika beliau bertawaf selama beliau bertawaf di keliling Ka'bah. Namun ketika Imam Al-Asma'i ini bertawaf di sekeliling Ka'bah, beliau melihat seorang muslim yang pada saat itu juga berada di depan Ka'bah dan mengangkat tangannya selagi berdoa. Imam Al-Asma'i mendengar doa seorang tersebut. Isi doanya berbunyi seperti ini: Allahumma inni qad asaituk walakinni uhibbu man yuti'uk faj'alha qurbatan li. Yang artinya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Imam Al-Asma'i ini mendengar seorang hamba ini berdoa di depan Ka'bah, Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu yang telah banyak melakukan dosa. Aku ini termasuk hambamu yang selalu melakukan dosa berulang-ulang kali. Tetapi aku ini termasuk hamba-hambamu yang mencintai orang-orang yang taat kepadamu. Walaupun aku ini termasuk orang-orang yang banyak melakukan maksiat, namun ada rasa cinta terhadap orang-orang yang selalu melakukan sholat berjamaah. Masih ada cinta kepada orang-orang yang selalu mengaji. Masih ada cinta kepada orang-orang yang selalu menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Maka ya Allah, jadikanlah rasa cinta ini kepada mereka yang taat dan beribadah di jalan kepadamu ya Allah. Jadikanlah satu sebab untuk mendapatkan keridhoanmu kepadaku. Ketika Imam Al-Asma'i ini mendengar doa orang tersebut,
Maka Imam Al-Asma'i ini menjawab, pasti doa orang tersebut akan diijabah oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita mencintai seseorang yang melakukan hal kebaikan, ketika kita mencintai orang yang selalu mengaji, ketika kita mencintai orang yang datang-datang ke masjid, ketika kita mencintai orang yang setiap malamnya datang sholat tarawih, cukup dengan rasa cinta tersebut, maka itu insya Allah bakalan bisa menjadi salah satu sebab untuk mendatangkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebenarnya rasa cinta, hanya dengan rasa cinta dan menyenangi melihat orang taat kepada Allah itu bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang dewasa sebenarnya sudah banyak hal yang kesibukan yang kita lakukan selama ini. Mungkin saja ada beberapa orang di luar sana yang karena mempunyai beberapa pekerjaan akhirnya mereka terhalang untuk hadir untuk bersolat tarawih berjamaah di masjid ini. Ada beberapa orang lagi yang harus untuk menjaga keamanan agar bisa menafkahkan keluarganya hingga terhalang untuk sholat berjamaah. Namun mereka orang-orang tersebut masih mencintai, masih memiliki rasa cinta kepada mereka-mereka yang taat walaupun mereka terhalang dengan hal-hal tersebut. Maka Allah bisa jadi menjadikan rasa cinta itu akan menjadi sabab Allah ridho kepadanya. Bukankah kita sudah pernah dengar ada seorang pelacur yang ketika dia dalam perjalanan melihat seekor anjing yang tengah kehausan, kemudian diberinya air yang diambil dengan alas kakinya, maka Allah ridho kepada perempuan tersebut dan akhirnya masuk surga. Kenapa? Karena masih ada rasa cinta kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam ini dibangun dengan rasa cinta. Coba ibu-ibu, bapak-bapak bayangkan ketika rumah tahfiz ini dibangunkan, ketika menara ini dibangunkan, bagaimana jika ada beberapa orang yang tidak cinta akan orang-orang yang memakmurkan masjid? Bakalan bisa jadi rumah tahfiz tidak akan dibangun, bisa jadi menara tidak akan bangun, bisa jadi masjid ini tidak akan semakmur seperti ini. Karena tidak ada rasa cinta kepada orang-orang yang ingin memajukan agama ini. Maka jangan sampai kita meremehkan rasa cinta kita kepada orang-orang yang ingin memajukan agama ini. Cukup dengan rasa cinta, maka insya Allah akan ridho kepada kita. Cukup dengan rasa cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka insya Allah kita akan juga ikut serta di dalam jalan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke hari 14 dari bulan Ramadan ini, sudah banyak jamaah yang mungkin tidak kita lihat lagi di masjid ini. Mungkin di malam ke-14 ini juga sudah banyak orang yang mungkin tidak melakukan sholat berjamaah lagi di masjid. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada terbesit dalam dari hati kita bahwa kita yang masih tetap melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini, sedangkan mereka yang terhalang oleh untuk hadir dalam masjid ini, jangan sampai kita merasa lebih baik daripada mereka. Jangan pernah ada rasa dalam diri kita ini bahwa ana khairum minhu, sebagaimana diungkapkan oleh iblis ketika iblis disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Jangan sampai ada rasa dalam diri hati kita bahwasanya orang-orang yang tidak sholat dalam masjid itu mereka lebih buruk daripada kita. Karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari diri kita karena kita merasa sombong dan akhirnya meletakkan hidayah ini kepada mereka-mereka yang kita anggap lebih rendah daripada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa iri, rasa ujub, rasa takabur, rasa lebih baik daripada orang lain, itu bisa kita katakan termasuk rasa maksiatnya orang yang taat. Ketika kita melakukan sholat tarawih berjamaah namun terbesit dalam hati kita bahwa kita lebih baik dari orang-orang lain, maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu. Itu ada suatu kemaksiatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain kecuali kita sendiri. Kita harus hati-hati, kita harus tetap menjaga niat kita agar sholat kita, nafkah kita, puasa kita, dan amal ibadah lain kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah yang tadi kita sebut istilahnya maksiatnya orang yang taat. Dan ada lagi namanya taatnya orang yang taat. Taatnya orang yang taat itu adalah ketika orang tersebut melakukan amal ibadah
dengan ikhlas. Ketika ada orang melakukan amal ibadah hanya mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dinamakan dengan taatnya orang bermaksiat. Orang bermaksiat ini ternyata ada satu taat yang dapat ia lakukan, yaitu bertaubat. Ketika ia melakukan sebuah dosa, maka ia dapat melakukan taubat. Ketika ia berdosa lagi, maka ia harus bertaubat lagi. Ketika ia berdosa lagi, maka kembalilah bertaubat. Sampai sahabat Rasulullah SAW bertanya, sampai kapan aku bertaubat? Dijawab oleh Nabi, sampai kamu bosan. Karena Allah tidak akan pernah bosan menerima taubat seorang hambanya sampai hambanya sendiri yang merasa bosan. Dan ada lagi satu yang dinamakan adalah maksiatnya orang maksiat. Maksiatnya orang maksiat Allah mempunyai rasa putus asa. Maksiatnya orang maksiat Allah ketika ia merasa bahwa taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya orang maksiat Allah ketika ia merasa dia tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Maksiatnya orang maksiat adalah ketika ia berputus asa dan merasa bahwasanya Allah tidak akan memberi hidayah kepadanya. Dan ini adalah termasuk maksiatnya orang maksiat. Bisa dikatakan di bawah dosa syirik. Jadi dosa paling tertinggi adalah syirik, dan yang kedua adalah berputus asa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, jangan sampai kalian berputus asa dari rahmatku. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, dalam ayat ini, walaupun kita sudah setinggi gunung kita melakukan dosa, walaupun sedalam lautan kita telah melakukan dosa, walaupun sebanyak air di dalam lautan yang sebanyak air yang ada di muka bumi ini kita melakukan dosa, jangan sampai kita merasa putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil kita sebagai hamba-hambanya. Walaupun kita sudah banyak melakukan dosa, Allah tetap memanggil, wahai hamba-hambaku. Allah tetap mengakui kita sebagai hamba-hambanya, walaupun sebanyak apapun dosanya. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita perbanyak di bulan puasa ini membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Hayyun Karim. Apa arti Hayyun Karim? Allah itu malu, Allah itu mulia ketika melihat seorang hambanya mengangkat tangan, dan ketika selesai doa hambanya tidak mendapatkan apa yang ia minta. Allah merasa malu ketika melihat kita, ketika kita berdoa kepada Allah dan Allah tidak mengijabahkan apa yang kita minta. Oleh karena itu, setelah ayat perintah solat, ayatnya itu adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya aku dekat kepadamu dan aku menjawab permintaan-permintaan kalian. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak doa di bulan Ramadan ini agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan kepada Allah, saya mohon ampun. Allahumma firna